Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Alright, setelah episode ketiga yang menceritakan tentang Namtan, sekarang kita bakal kenalan dengan karakter Claire, salah satu siswi berbakat dengan kemampuannya untuk melihat perasaan seseorang dalam bentuk warna. Kali ini dia harus berhadapan dengan orang yang berniat menyebarkan video dewasanya. Apakah Claire bakal bisa mengatasinya? Kalau gitu tanpa basa-basi, ayo kita masuk ke cerita. Cerita dibuka dengan Pak Pom yang menyuruh anak-anak ikut klub sekolah, sekaligus bisa melatih kemampuan bakat masing-masing. Namtan lebih cocok masuk klub detektif karena dia suka ikut campur urusan orang lain. Om lebih cocok masuk kamar mayat karena jokesnya yang sampah. Begitu juga dengan Peng yang lebih cocok tak punya apapun karena memang tak berguna, ucap Claire dalam hatinya yang memang bermulut tajam. Dan tibalah gilirannya ditanya oleh Pak Pom. Claire dengan sangat percaya diri berkata, ia akan bergabung dengan klub drama. Ini adalah Bess, sutradara sekaligus pemimpin klub drama yang akan Claire masuki. Sekarang, klub ini sedang mencari beberapa pemain untuk drama terbaru mereka. Claire punya mimpi untuk menjadi pemeran utama, yakni seorang ratu. Untuk bisa berakting maksimal, Claire harus berjuang, termasuk menggunakan bakatnya sebagai siswa berbakat, yakni melihat perasaan orang dalam bentuk warna. Contohnya, kuning berarti percaya diri, oranye berarti kebahagiaan, dan ungu adalah ketakutan, seperti siswi yang sedang antri audisi bersamanya. Claire menghina siswi itu demi menjatuhkan mentalnya, sebab mereka sedang bersaing untuk mendapatkan peran yang sama, yakni pemeran utama. Tak diduga, cara itu berhasil. Claire mampu menyingkirkan dan terpilih sebagai pemeran utama dalam drama Ratu Kota Putih. Tapi ketika Claire sedang latihan, ia baru menyadari sesuatu. Orang-orang di klub drama ini banyak yang membencinya. Perasaan itu pun ditunjukkan dengan warna hijau. Karena ini juga, Claire berniat untuk balas dendam kepada mereka yang menyimpan kebencian terhadapnya. Claire mengumpulkan rahasia-rahasia perasaan orang banyak, dan lalu ide itu berhasil. Dalam waktu cukup 1 minggu, Claire mampu mengumpulkan dan membongkar rahasia orang banyak dengan harapan mereka semua saling membenci. Ada yang ketahuan selingkuh, ada yang ketahuan penyuka sesama jenis, ada juga yang ketahuan mengkhianati temannya dari belakang, dan lain-lainnya. Pada siang hari, Claire bertemu Pun, anggota kelas The Gift dengan kemampuannya untuk mengcopy atau menduplikasi kemampuan orang lain. Di sini juga kita baru tahu kalau mereka sudah pacaran. Tapi, yang selalu menjadi pertanyaan Pun selama mereka pacaran adalah Claire tak pernah mau menceritakan tentang dirinya sendiri. Ya walau Pun tak memaksa sih. Katanya Claire ada alasan khusus mengapa ia tak mau menceritakan tentang dirinya kepada orang yang ia sayangi itu. Karena Claire tak pernah tahu bagaimana perasaan Pun padanya selama ini. Warna perasaan Pun selalu saja berganti-ganti. Claire sedang maskeran di rumah sambil memarahi kostum desainer pentas drama di telepon. Aku nggak mau tahu, kostumku harus paling bagus. Aku kan pemeran utama, ucap Claire lalu menutup telepon. Memang sikapnya terkesan sombong. Claire merasa pantas mendapatkan pelayanan seperti itu karena ia pemeran utama. Saat asik bermain handphone, tiba-tiba saja sebuah pesan dari Twitter masuk. Yang ternyata itu foto aib tentang dirinya. Besok hari, Claire langsung menemui Korn, yang juga anggota kelas The Gift. Untuk kemampuannya, kita tak akan bahas di sini dulu ya. Kok kamu pakai kacamata hitam? Tanya Korn. Anu, aku kecapean. Terlalu banyak pakai kekuatan. Mataku juga butuh istirahat. Balas Claire. Tapi Korn tahu, Claire sedang malu karena fotonya yang tersebar itu. Untuk itu, ia memberikan perhatian kepada Claire yang sedang kesal. Tapi tak lama, Claire malah pergi. Jelek sekali. Itu respon pertama Wave dengan wajah datar ketika Claire datang kepadanya untuk meminta bantuan. Claire memohon bantuan, tapi dengan sikap galak. Dan Wave bilang ia akan membantu kalau Claire berdandan seperti di foto itu, lalu memohon pada Wave di kantin. Claire menentang dan tak mau berbuat seperti itu. Dengan santai, Wave malah pergi. Masalah itu membuat Claire sangat frustasi. Hingga saat latihan drama, ia malah berprasangka buruk kepada setiap orang dan bertindak brutal. Syukurnya, Korn datang, yang langsung menyeret Claire pergi menenangkan diri. Bukannya membaik, Claire malah semakin marah. Memangnya kenapa kalau kamu dulu jelek? Lagi pula kan, kamu sekarang sangat cantik, ucap Korn yang langsung menenangkan hati Claire. Sebenarnya ada apa ya dengan sikap Korn? Dia peduli banget loh sama si nenek cerewet ini. Oke lanjut. Tiba-tiba saja, sebuah panggilan masuk ke handphone Claire yang mengaku sebagai orang penyebar aibnya. Sekali lagi, orang itu mengancam Claire untuk segera keluar dari pertunjukan drama.
atau video dewasa yang pernah dibuat Claire akan tersebar. Hey, kau ingin menjadi pemeran utama dalam drama atau film dewasa? Ucap si pengancam, lalu mematikan telepon. Dengan hati ketakutan, Claire menemui Pun, yang mana Pun rupanya sudah tahu foto aib Claire yang menyebar. Tapi ia bersikap sangat santai, seperti tak memasalahkan foto aib tersebut. Claire meminta Pun untuk menggunakan kekuatannya dan menduplikasi kekuatan Wave untuk melacak pelaku penyebar aibnya. Tapi Pun malah berkata kalau Claire terlalu memikirkan omong kosong ini. Seharusnya biarkan saja, tak usah pedulikan, itu cuma aib lama, ucapnya. Ucapan dari sang pacar membuat hati Claire terluka, seakan Pun tak peduli kepadanya. Claire, mungkin aku tak bisa menonton pertunjukanmu. Ada lomba yang harus kuurus, ucap Pun sekali lagi. Kalimat itu lagi membuat Claire semakin kecewa, tapi ia berusaha terlihat bahagia dan tersenyum. Di belakang panggung, tukang teror itu menghubungi Claire sekali lagi, mengancamnya untuk berhenti dari perannya di pentas seni. Tapi di sini, Claire mendengar suara aneh dari telepon, seperti suara orang-orang di panggung drama. Atas prasangka ini, ia langsung memasuki panggung, yang mana ada seorang siswi di sana. Claire mengambil gelas dan menyiramnya. Claire menuduh orang itu sebagai penyebar aibnya. Siswi itu adalah orang di awal cerita, yang Claire jatuhkan mentalnya hingga menangis. Dan dugaan Claire salah. Rupanya siswi itu sedang mempersiapkan kostum milik Claire, sambil meminta saran dari mamanya di telepon. Namun bukannya merasa bersalah, Claire malah semakin menggila. Ia mengecek hampir semua handphone orang-orang di dalam ruangan. Ia bertingkah sangat agresif. Lalu tiba-tiba saja telepon berbunyi. Tukang teror itu mengatakan waktu Claire sudah habis. Sontak masuklah sebuah video di handphonenya. Video dewasa Claire sambil membuka pakaian atasnya. Video itu juga menyebar ke semua orang-orang di sana. Mereka melihat ke arah Claire dengan tatapan menjijikan. Gadis malang tersebut menangis sedih menatap video dewasa lamanya tersebar. Bahkan temannya terang-terangan membicarakan Claire di dalam grup kelas tersebut. Lalu di malam yang sama, Korn mengajak Claire bertemu di tempat biasa mereka. Mata bengkak tak cocok untukmu, ucap Korn. Kalau pacarmu tulus mencintaimu, ia akan tak masalah dengan ini. Tak masalah bagaimana? Kalau itu pacarmu, apakah kau akan menerimanya? Ucap Claire. Iya, tak masalah. Tapi, ia harus bisa menerima dirinya sendiri terlebih dahulu. Meskipun kamu membencinya, dia tetap dirimu. Itu adalah kamu, Claire. Ucap Korn, membuat Claire menjadi tenang. Kalimat tersebut membekas di dalam pikiran Claire. Anak itu lalu pergi ke kamar mandi dan menghapus makeup dari wajahnya. Ya, sekalian iklan sih. Wow, pinter banget ya ini. Gua kasih applause deh. Oke, lanjut. Hari ini adalah hari pentas drama. Dan Bess, selaku sutradara, juga pemimpin drama, memberikan kalimat pembuka kepada hadirin yang datang. Lalu, saat bersamaan, Claire datang, menghampiri seorang teman dari belakang panggung, bernama Pungrun, yang akan menggantikan karakternya. Di sini, Claire tampil dengan polos, tanpa makeup. Ia lalu memberikan semangat kepada temannya itu. Kemudian, acara pun dimulai, dan berjalan seperti biasa, tanpa ada masalah. Namun, ketika Pungrun sedang asik berakting, tiba-tiba saja Claire muncul dengan menggunakan kostum putih dan memanggil Pungrun dengan nama Judas. Sedangkan dirinya menggunakan nama panggung Vivian, si Ratu Kota Putih. Judas adikku, mengapa kau mengusir Vivian kakakmu ini dari kota? Aku diusir beberapa hari lalu karena seseorang menyebarkan aibku, ucap Claire. Ternyata, apa yang diucapkannya tak ada di skenario. Claire memainkan peran langsung, improvisasi di tempat. Sesuai aba-aba, Korn memutarkan video aib Claire kepada semua penonton di sana. Dan Claire langsung mengatakan, demi menemukan pengkhianat di hidupnya, ia harus rela menjual dirinya kepada penyihir jahat. Maksudnya si Wave ya. Dan di sini, Claire meminta Pangrum mengaku, atau ia akan menyebar video dewasa milik Pangrum. Karena sudah terdesak, Pangrum pun mengakuinya. Ialah yang menyebarkan semua aib Claire. Dia iri dan sangat benci kepada Claire semenjak dari awal. Semua ini karena sikap dan karakter Claire yang semena-menanya, ucap Pangrum. Tapi langsung saja, Claire memainkan aktingnya lagi. Ia bersedih dan mengatakan terima kasih kepada Judas. Bagaimanapun, sesuai aturan kerajaan kita, orang yang bersalah harus dihukum, ucap Claire. Yang mana video Pangrum terputar. Rupanya itu berisikan Pangrum yang sedang joget memalukan, bukan video dewasa. Aku tak serendah dirimu, ucap Claire. Yang spontan membuat Pangrum ingin memukulnya. Tapi, Pangrum langsung ditangkap dan diseret keluar oleh yang lain. Kini, aku Vivian, dinobatkan sebagai Ratu Kota Suci, ucap Claire. Kemudian, acara drama berjalan dengan hebat.
Semua orang menyukai akting Claire. Acara pun terus berjalan dengan lancar hingga akhir. Setelah selesai, Claire menemui Wave dan mengucapkan terima kasih. Tapi di sini, Wave berkata ia belum melakukan apapun. Sebab Claire tiba-tiba saja pergi setelah melihat handphone tadi siang. Ya nggak apa-apa juga sih, aku dapat pertunjukan gratis. Jangan diulangi ya, kamu jelek, ucap Wave sambil berjalan pergi. Saat bersamaan juga, Korn datang dan Claire mengucapkan terima kasih kepadanya karena sudah membantu. Situasi pun tiba-tiba canggung. Lalu Claire berkata, "Korn, kamu menyuruhku menerima diriku apa adanya. Kalau gitu, bisakah kamu menerima kalau ku bilang aku hanya menganggapmu sebagai teman?" Ucapan Claire tersebut menusuk hati Korn. Nyatanya, Claire sudah lama tahu kalau Korn menyukai dirinya, tapi ia tak ingin merusak persahabatan mereka. Korn hanya bisa diam, dan Claire memintanya mengatakan sesuatu. "Aku nggak apa-apa, aku ke belakang dulu ya. Ada barang yang harus kuambil," ucap Korn sambil tersenyum dan berjalan pergi. Claire menggunakan kekuatannya melihat perasaan Korn. Warna yang muncul adalah biru, menunjukkan kesedihan yang teramat dalam. Semenjak itu juga, Korn tak pernah ikut klub drama lagi. Ia sudah pindah ke klub lain. Lalu suatu saat, Claire bertemu dengan Pun, yang dimana kita mengetahui kalau ternyata Pun lah yang sudah membantu Claire. Ialah yang menemukan Pangrum, si penyebar aib Claire. Pun lalu memberikan bunga, mengucapkan selamat atas pentas dramanya. Pun menyuruh Claire melupakan masa lalu, fokus saja ke masa kini dan masa yang akan datang. Di momen ini juga, Claire akhirnya bisa melihat warna perasaan dari orang yang disukainya itu. Warna itu adalah merah muda, melambangkan cinta atau kasih sayang. Dan adegan pun ditutup dengan not balok biola milik Pun yang acak-acakan. Ya nggak tahu sih kenapa, tapi yang gue tahu, The Gift episode 4 akhirnya selesai.